Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kita sudah sampai pada sistem koordinasi. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Nah, ini organ yang berhubungan dengan saraf yang nantinya berkaitan dengan sistem koordinasi. 1. Sistem saraf pada manusia. A. Neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf, terdiri atas bagian badan sel, dendrit, akson. Akson dibungkus oleh selubung mielin. Selanjutnya, bagian akson tanpa mielin disebut nodus Ranvier. Mielin ditutupi oleh selubung sel Schwann atau neuro 5. Neuron tidak dapat melakukan mitosis, namun serabutnya dapat bergenerasi. Neuron berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Neuron sensor, ada neuron motor, neuron konektor. Neuron berdasarkan juluran sitoplasmanya dibedakan menjadi 3. Ada neuron multipolar, ada neuron bipolar, ada neuron unipolar. Berikutnya silakan dicermati gambar neuron. B. Sel neuroglia atau glia adalah sel penunjang pada saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jenis sel glia ada astrosit, yang kedua oligodendrosit, yang ketiga mikroglia, yang terakhir sel ependima. C. Sinapsis adalah hubungan antara neuron dengan neuron lain. Bagian sinaps terdiri atas prasinap, celah sinap, dan pasca sinap. Pada celah sinap terdapat substansi kimia yang dinamakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengantarkan impuls. Neurotransmitter dapat bersifat eksitasi atau inhibisi. Nah, ini gambarannya sinap. D. Impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjalari serabut saraf. Impuls akan menyebabkan terjadinya gerakan gerak sadar atau gerak yang disengaja, dan yang satunya gerak refleks atau gerak yang tidak disengaja. Mekanisme urutan perjalanannya silakan dicermati. Berikutnya E. Mekanisme pengantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor diantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson, kemudian diantarkan ke neuron lain. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirimkan impuls. Energi tersebut dihasilkan dari perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam sel, kation atau ion positif utama adalah K+ dan Na+ rendah. Di luar sel, kation utamanya Na+, K+ rendah. Energi dipertahankan dengan cara memompa ion plus ke dalam sel dan Na+ keluar dari sel. Tahap pengantaran impuls ada tahap istirahat atau polarisasi, yang kedua ada tahap depolarisasi, yang ketiga ada tahap repolarisasi. F. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri atas otak, cerebral, dan sumsum tulang belakang atau medula spinal. Keduanya dilapisi jaringan ikat yang disebut meninges yang terdiri atas ada lapisan piameter, arachnoid, durameter. Otak dan submedula spinalis memiliki substansi abu-abu bagian luar dan substansi putih bagian dalam. 1. Otak tersusun dari 1000 miliar neuron yang terhubung oleh sinaps membentuk anyaman kompleks. Bagian-bagian otak ada cerebellum atau otak besar, yaitu mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian terluar disebut korteks cerebral dan bagian dalam disebut nukleus basal atau ganglia. Area fungsional korteks cerebral terdiri atas area motor primer, area sensor korteks, area asosiasi. Nukleus basal merupakan pusat koordinasi motor. Nah, ini gambarannya bagian otak. Ini area fungsional cerebral. 2. Diencephalon yang terletak di antara cerebellum dan otak tengah atau mesencephalon yang terdiri atas
Ada talamus, hipotalamus, epitalamus. Yang ketiga, sistem limbik, yaitu cairan struktural otak depan yang mengelilingi otak dan berfungsi dalam pengaturan emosi, mempertahankan kelangsungan hidup, dan seterusnya. Silakan dilihat. Nah, ini gambarannya sistem limbik, penciuman dan respon emosional. Yang keempat, mesencephalon atau otak tengah. Silakan dilihat, menghubungkan pons dengan cerebellum. Berikutnya nomor 5, pons Farolli atau jembatan Farolli, mengatur frekuensi dan kekuatan bernafas. Yang keenam, serabut cerebellum atau otak kecil, mempertahankan gerakan, refleks, kelopak mata dan seterusnya. Berikutnya 7, ada medula oblongata, berfungsi mengendalikan frekuensi denyut jantung, tekanan darah dan seterusnya. Yang 8, formasi retikuler, berfungsi memicu, mempertahankan kewaspadaan serta keseimbangan. Yang kedua, medula spinalis atau sumsum tulang belakang, berfungsi mengendalikan aktivitas refleks, komunikasi antar otak dengan semua bagian tubuh, serta mengantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Substansi abu-abu mengisi struktur dalam dan substansi putih mengisi struktur bagian luar. Silakan dilihat struktur medula spinalis. G, sistem saraf tepi, SST. 1, saraf kranial. Di sini ada sebanyak 1 sampai 12. Nama saraf kranialnya silakan dilihat, ada saraf olfaktori disingkat CN1 dan seterusnya. Fungsinya di situ sudah jelas. Selanjutnya saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis dan diberi nama sesuai dengan ruas tulang belakang. Berdasarkan arah impuls, sistem saraf tepi dibedakan menjadi yaitu 2, ada divisi afferent dan yang kedua ada divisi efferent. Divisi efferent meliputi sistem saraf simpatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom meliputi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Perbedaan saraf simpatis dengan parasimpatis. Silakan dilihat perbedaannya. Berikutnya, gangguan sistem saraf. Yang pertama ada meningitis, yang kedua ensefalitis, yang berikutnya neuritis, berikutnya rasa baal atau kebas dan kesemutan, epilepsi atau ayan, Alzheimer, dan yang terakhir gagar otak. Terima kasih anak-anak, semoga pelajaran pagi ini bermanfaat dan saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.